Halo, selamat sore. Hari ini saya Ahmad Garat mendatangi seorang tokoh buruh di Surabaya yang terkenal namanya Cak Bagong. Nah, beliaunya ini adalah Ketua Serikat Buruh Persaudaraan Buruh Surabaya. Hari ini guys, saya mau wawancara sedikit terkait isu yang berkembang saat ini, yaitu RUU Cipta Kerja, yang mana terjadinya RUU itu masih dijadikan polemik di lapangan. Kemarin juga beberapa waktu yang lalu terjadi demo besar-besaran, bahkan yang baru juga tanggal 20 kemarin juga ada gerakan dari massa buruh mengatasnamakan getol ya, gerakan tolak Omnibus Law. Nah, hari ini guys, saya mau wawancara sedikit dengan beliaunya yang waktu itu pernah ngisi di media rakyatdemokrasi.org. Kebetulan saya selaku pemimpin redaksinya. Nah, ini guys, saya mau sapa dulu. Selamat sore, Cak Bagong. Selamat sore yang besar. Ya. Begini, isu sekarang itu kan berkembang terkait RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ya. Kalau menurut Cak Bagong, ini bagaimana? Karena sampai hari ini pun terjadi polemik di masyarakat. Tapi sebelum itu saya ingin tahu dulu profil dari Cak Slamet ini, gimana kok bisa dipanggil Cak Bagong, itu seperti apa? Gimana? Nama saya Slamet Yulianto ya, Slamet Yulianto sesuai dengan nama KTP, tapi sejak kecil saya dipanggil Cak Bagong teman-teman. Oh, dari kecil ya? Dari kecil sampai sekarang manggil saya, waktu teman-teman kecil yang manggil Bagong, tapi akhirnya yang teman saya lama menua ya, menua akhirnya dipanggil Cak Bagong. Apa karena bentuk badannya dulu ya? Oh, saya dulu tidak gemuk, malah kecilnya waktu masih balita gemuk, makanya dipanggil Bagong karena waktu itu saya sakit-sakitan. Oh, okay. Akhirnya sakit-sakitan diwepang sama namanya Pak Sultan itu ya. Oh, iya. Terus ini sampai terjadinya persaudaraan buruh ini berapa tahun kira-kira? Kami pertama kali ada masalah belum mendirikan PBS ya, tahun 99 ada di satu perusahaan namanya, inisial aja ya, perusahaan kue KH 39, saya tidak nyebut namanya ya. Sampai waktu itu namanya tahun 99 namanya Fatimah. Akhirnya dia mendapatkan haknya. Kaget, saya tidak pernah pegang uang segini waktu tahun 99 itu. Setelah itu kita melakukan pendampingan tapi belum punya pencatatan. Akhirnya saya lupa tanggalnya, tahun 2002 baru kita mendapatkan pencatatan dari Disnaker. Itu waktu itu Pak Ismail waktu itu kepala. Artinya kalau 2022 sampai 2020 kurang lebih sudah hampir 20 tahun ya. Kalau kegiatannya PBS sudah 21 tahun, tapi secara resmi 19 tahun. Mulai pertama kali belum ada namanya pengajuan hubungan industrial tahun 2006, undang-undangnya memang tahun 2004 ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan pasal 87 yang berbunyi bahwa serikat pekerja, serikat buruh dan asosiasi pengusaha bisa beracara di pengadilan hubungan industrial sebagai kuasa yang mewakili anggotanya. Nah, tahun 2006 itu pertama kali PBS di Surabaya. Di Jawa Timur nomor 6 kita. Tahun 2006 waktu pelaksanaan PHI kita sudah mulai mengajukan gini, kalau untuk anggotanya sekarang kurang lebih berapa ya? Kalau yang terdaftar ya 10.000 lebih. 10.000 ya? Yang terdaftar, tapi yang aktif ya sekitar 1000-an ya. Tahun ini hampir 200-an orang yang di-PHK, itu membuat kita harus stres. Jadi gini guys, 21 tahun juga mempunyai 10.000 anggota. Berarti beliaunya sudah sangat kompeten untuk
membahas isu-isu yang sekarang ini berkembang, yang mana juga membuat polemik di masyarakat. Nah, ini saya pertanyakan terkait Omnibus Law. Sampai sejauh mana Cak Bagong ini mempelajari undang-undang tersebut? Sebelum ada penolakan, saya kan buka websitenya, buka di internet ya. Akhirnya ketemu dari websitenya Menteri Menko Ekonomi, yaitu Pak Erlangga Hartarto. Saya punya RUU yang saya tetap ada di internet saya ya, di wifi saya, itu halaman 1028. So, jumlah halamannya Ya, 1028 ya. Yang saya pelajari, yang saya tekuni yaitu halaman 553 sampai halaman 581. Nah, sekarang Itu khusus mengenai ketenagakerjaan. Menurut saya yang disederhanakan itu adalah Undang-Undang Nomor 13. Terus Undang-Undang BPJS 2, saya lupa pasalnya apa, nomornya lupa. Tapi yang jelas nomor 13. Tapi Undang-Undang Nomor 21 Serikat Pekerja, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak di-UT. Jadi yang 13 di-UT. Itu. Terus kalau menurut Cak Bagong sendiri, undang-undang itu apakah memihak atau tidak memihak kepada buruh, khususnya buruh ya yang sekarang ini turun aksi terus ini? Iya. Memang dilihat sepintas, memang dianggap merugikan. Itu memang merugikan karena apa? Uang pesangon yang maksimum 32,2 bulan itu menjadi 17 bulan. Menjadi 17 bulan. Loh kok tidak 25? 25 bagi mereka yang ikut jam sostek, khususnya program jaminan kehilangan pekerjaan. Satu. Kedua, termasuk masalah uang penggantian hak. Uang penggantian hak itu tidak ada. Dihapus ya? Dihapus. Jadi yang 17 bulan itu ada di undang-undang yang Omnibus Law sekarang itu di pasal 156 ayat 2. Kalau ayat 1 berbunyi bahwa pengusaha wajib membayar apabila terjadi PHK. Nah, ayat 2 itu perhitungan uang pesangon. Kalau setahun kurang dapat 1 bulan. Setahun lebih tapi kurang dari 2 tahun dapat 2 bulan. Dan maksimum 8 tahun ke atas dapat 9 bulan. Lah, uang pesangonnya 9 bulan. Sedangkan uang penghargaan masa kerja, kalau 3 tahun kurang, 3 tahun lebih atau kurang dari 6 tahun, itu dapat 2 bulan. Yang interval 3 sampai 21, 8, maksimum 8, yang 8 ditambah 9, jumlahnya 17. Nah, uang penggantian hak kok tidak masuk. Di situ tercantum berbunyi seperti ini, yang ayat 4 tadi, bahwa uang penggantian hak itu didapatkan berdasarkan perjanjian kerja bersama KKB atau berdasarkan peraturan perusahaan. Nah, kemungkinan kecil kalau kaum buruh tidak ada serikatnya, itu mungkin tidak dapat itu, makanya saya hitung 17 bulan. Ini maaf saya potong bentar. Gini, untuk peraturan perusahaan itu apakah dari perusahaan sendiri yang membuat atau atas dari perusahaan sendiri? Dari perusahaan kalau sendiri. di bawah 50 orang itu pihak perusahaan bisa membuat peraturan perusahaan. Jadi dari pihak perusahaan sendiri. Ini saya lanjutkan ya. Nah, namun setelah kita cermati dan kita perhatikan dengan seksama, ternyata ada sanksi pidananya. Nah, di halaman di pasal berapa? Pasal 185. Apabila terjadi pelanggaran di pasal ini termasuk pasal 156 ayat 1, yaitu pengusaha wajib membayar. Nah, kalau tidak membayar, pengusaha dihukum minimum setahun penjara. Makanya saya walaupun ada kekurangan dan saya agak gelo ya karena ada penurunan tapi ada kepastian hukum. Kalau seperti kemarin yang kami tangani ya, memang ada satu-satunya perusahaan yang ada anggotanya PBS.
itu hanya satu. Saya nggak nyebut, hanya satu inisial aja ya. AD di daerah Kemang Jepun. AD itu yang membayar 100%. Lainnya tidak, ada yang 80%, bahkan ada yang dari 2 kali undang-undang. Dari 2 kali undang-undang itu 100%. Perusahaan AD hanya satu. Berarti tentang kepastian hukumnya. Nah, kita mendukung karena ada kepastian hukum. Karena apa? Ada kasus kami yang 5 tahun sudah inkrah. Inkrah itu enggak. Inkrah sudah putusan Mahkamah Agung masih sulit. Bahkan katanya dijual. Nah, itu sudah kami laporkan ke Mahkamah Agung. Sampai hari ini pun belum sampai terjadi suatu. Diminta oleh Mahkamah Agung supaya kita ke pengadilan tinggi. Gini. Ini ada selentingan, adanya undang-undang Omnibus Law ini kan Cak Bagongan selaku ketua buruh ya, ketua serikat buruh. Katanya itu serikat buruh nanti tidak bisa berperan di situ. Sangat bisa, karena Undang-Undang Nomor 2, ini saya jelaskan ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pasal 87 yang tadi saya sampaikan, yaitu serikat pekerja _serikat buruh dan asosiasi pengusaha bisa berada di pengadilan hubungan industrial sebagai kuasa yang mewakili anggota-anggotanya. Sangat bisa. Jadi artinya nggak hilang ya? Ya, memang ada pasal 161 sampai pasal 173 ini memang dihilangkan. Lah, itu mungkin banyak teman-teman yang akan mengalami kesulitan, tapi masih bisa. Karena kalau tidak ada kesepakatan, ya kita bisa teruskan lanjutkan ke pengadilan hubungan sosial, ke Disnaker dulu dan langsung ke pengadilan sesuai dengan tata acara mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan sosial. Ini terakhir aja, satu yang gini, apakah kawan-kawan yang mana itu masuk perusahaan itu apakah dari perusahaan sendiri yang membuat atau atas dari perusahaan sendiri. Dari perusahaan kalau sendiri. di bawah 50 orang itu pihak perusahaan bisa membuat peraturan perusahaan. Jadi dari pihak perusahaan sendiri. Ini saya lanjutkan ya. Nah, namun setelah kita cermati dan kita perhatikan dengan seksama, ternyata ada sanksi pidananya. Nah, di halaman di pasal berapa? Pasal 185. Apabila terjadi pelanggaran di pasal ini termasuk pasal 156 ayat 1, yaitu pengusaha wajib membayar. Nah, kalau tidak membayar, pengusaha dihukum minimum setahun penjara. Makanya saya walaupun ada kekurangan dan saya agak gelo ya karena ada penurunan tapi ada kepastian hukum. Kalau seperti kemarin yang kami tangani ya, memang ada satu-satunya perusahaan yang ada anggotanya PBS. Itu hanya satu. Saya nggak nyebut, hanya satu inisial aja ya. AD di daerah Kemang Jepun. AD itu yang membayar 100%. Lainnya tidak, ada yang 80%, bahkan ada yang dari 2 kali undang-undang. Dari 2 kali undang-undang itu 100%. Perusahaan AD hanya satu. Berarti tentang kepastian hukumnya. Nah, kita mendukung karena ada kepastian hukum. Karena apa? Ada kasus kami yang 5 tahun sudah inkrah. Inkrah itu enggak. Inkrah sudah putusan Mahkamah Agung masih sulit. Bahkan katanya dijual. Nah, itu sudah kami laporkan ke Mahkamah Agung. Sampai hari ini pun belum sampai terjadi suatu. Diminta oleh Mahkamah Agung supaya kita ke pengadilan tinggi. Gini. Ini ada selentingan, adanya undang-undang Omnibus Law ini kan Cak Bagongan selaku ketua buruh ya, ketua serikat buruh. Katanya itu serikat buruh nanti tidak bisa berperan di situ. Sangat bisa, karena Undang-Undang Nomor 2, ini saya jelaskan ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pasal 87 yang tadi saya sampaikan, yaitu serikat pekerja _serikat buruh dan asosiasi pengusaha bisa berada di pengadilan hubungan industrial sebagai kuasa yang mewakili anggota-anggotanya. Sangat bisa. Jadi artinya nggak hilang ya? Ya, memang ada pasal 161 sampai pasal 173 ini memang dihilangkan. Lah, itu mungkin banyak teman-teman yang akan mengalami kesulitan, tapi masih bisa. Karena apa? Kalau tidak ada kesepakatan, ya kita bisa teruskan lanjutkan ke
pengadilan hubungan sosial ke Disnaker dulu dan langsung ke pengadilan sesuai dengan tata acara mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan sosial. Ini terakhir aja, Iya, satu iya. yang gini, apakah kawan-kawan yang mana itu masih ya Nah, namun setelah kita cermati dan kita perhatikan dengan seksama, ternyata ada sanksi pidananya. ya. Lah, di halaman apa di pasal berapa? Pasal 185. Apabila terjadi pelanggaran di pasal ini termasuk pasal 156 ayat 1, yaitu pengusaha wajib membayar. Nah, kalau tidak membayar, pengusaha dihukum minimum setahun penjara. Makanya saya walaupun ada kekurangan dan saya agak gelo ya karena ada penurunan apa. Ya. Tapi ada kepastian hukum. Ada kepastian hukum, Kalau ya. seperti kemarin yang kami tangani ya. Memang ada satu-satunya perusahaan yang ada anggotanya PBS. Itu hanya satu. Saya enggak nyebut, hanya satu inisial aja ya. Ya. AD di daerah Kemang Jepun. AD. Itu yang membayar 100%. Lainnya tidak, ada yang 80%, bahkan ada yang dari 2 kali undang-undang. Dari 2 kali undang-undang itu 100% perusahaan AD, hanya satu. Berarti tentang kepastian hukumnya. Nah, kita mendukung karena ada kepastian hukum. Karena apa? Ada kasus kami yang 5 tahun sudah inkrah. Inkrah itu enggak Inkrah sudah putusan Mahkamah Agung, masih sulit. Bahkan katanya dijual. Nah, itu sudah kami laporkan ke Mahkamah Agung. sampai hari ini pun belum sampai terjadi suatu Diminta oleh Mahkamah Agung supaya kita ke pengadilan tinggi. Gini, ini ada selentingan adanya undang-undang Omnibus Law ini kan Cak Bagongan selaku ketua buruh ya, ketua Iya, serikat buruh. iya. Katanya itu serikat buruh nanti tidak bisa berperan di situ. Sangat bisa karena Undang-Undang Nomor 2, ini saya jelaskan ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial pasal 87 yang tadi saya sampaikan, Ya. yaitu serikat pekerja garis miring serikat buruh dan asosiasi pengusaha bisa berada di pengadilan hubungan industrial sebagai kuasa yang mewakili anggota-anggotanya. Sangat bisa. Jadi artinya nggak hilang ya. Ya, untuk- memang ada pasal 161 sampai pasal 173 ini memang dihilangkan. Nah, itu mungkin banyak teman-teman yang akan mengalami kesulitan, tapi masih bisa. Kenapa? Kalau tidak ada kesepakatan, ya kita bisa teruskan lanjutkan ke pengadilan hubungan sosial, ke Disnaker dulu dan langsung ke pengadilan sesuai dengan tata acara mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan sosial. Ini terakhir aja, Iya, satu iya. yang gini, apakah kawan-kawan yang mana itu masih ya Nah, namun setelah kita cermati dan kita perhatikan dengan seksama, ternyata ada sanksi pidananya. ya. Lah, di halaman apa di pasal berapa? Pasal 185. Apabila terjadi pelanggaran di pasal ini termasuk pasal 156 ayat 1, yaitu pengusaha wajib membayar. Nah, kalau tidak membayar, pengusaha dihukum minimum setahun penjara. Makanya saya walaupun ada kekurangan dan saya agak gelo ya karena ada penurunan apa. Tapi ada kepastian hukum. Ada kepastian hukum, Kalau ya. seperti kemarin yang kami tangani ya. Memang ada satu-satunya perusahaan yang ada anggotanya PBS. Itu hanya satu. Saya enggak nyebut, hanya satu inisial aja ya. Ya. AD di daerah Kemang Jepun. AD. Itu yang membayar 100%. Lainnya tidak, ada yang 80%, bahkan ada yang dari 2 kali undang-undang. Dari 2 kali undang-undang itu 100% perusahaan AD, hanya satu. Berarti tentang kepastian hukumnya. Nah, kita mendukung karena ada kepastian hukum. Karena apa? Ada kasus kami yang 5 tahun sudah inkrah. Inkrah itu enggak Inkrah sudah putusan Mahkamah Agung, masih sulit. Bahkan katanya dijual. Nah, itu sudah kami laporkan ke Mahkamah Agung. sampai hari ini pun belum sampai terjadi suatu Diminta oleh Mahkamah Agung supaya kita ke pengadilan tinggi. Gini, ini ada selentingan adanya undang-undang Omnibus Law ini kan Cak Bagongan selaku ketua buruh ya, ketua Iya, serikat buruh. iya. Katanya itu serikat buruh nanti tidak
bisa berperan di situ? Sangat bisa, karena Undang-Undang Nomor 2, ini saya jelaskan ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pasal 87 yang tadi saya sampaikan, yaitu serikat pekerja, garis miring serikat buruh, dan asosiasi pengusaha bisa berada di pengadilan hubungan industrial sebagai kuasa yang mewakili anggota-anggotanya. Sangat bisa. Jadi artinya nggak hilang ya? Ya, memang ada pasal 161 sampai pasal 173 ini memang dihilangkan. Nah, itu mungkin banyak teman-teman yang akan mengalami kesulitan, tapi masih bisa. Kenapa? Kalau tidak ada kesepakatan, ya kita bisa teruskan lanjutkan ke pengadilan hubungan sosial, ke Disnaker dulu, dan langsung ke pengadilan sesuai dengan tata acara mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan sosial. Halo, guys, tadi kita jeda sebentar karena untuk ada waktu kendala sedikit. Kita ngobrol santai lagi dengan kembali ke Cak Bagong selaku Ketua Persaudaraan Buruh Surabaya, menindaklanjuti Omnibus Law. Setelah tadi kita mendengarkan pemaparan yang sudah panjang dan lebar ya, ini sangat menarik kalau memang dikupas sampai habis. Namun karena keterbatasan waktu, jadi kita secara garis besarnya saja. Nah, ini kita kembali lagi ya, satu untuk Omnibus Law sendiri. Tadi kita sudah bahas yang mana ada kepastian hukum ya bagi buruh itu sendiri. Menurut Cak Bagong, ini kan juga masih banyak kawan-kawan dari organ-organ buruh yang lain seperti Getol dan lain-lain yang kemarin itu sering bahkan melakukan pernyataan sikap akan terus supaya undang-undang Omnibus Law ini dihapuskan, bahkan menekan ke presiden untuk menerbitkan perpu supaya RUU itu dicabut. Kalau dari Cak Bagong sendiri bagaimana menurut? Kalau menurut saya, setiap orang kan punya hak untuk berpendapat sesuai dengan Undang-Undang 45 ya. Jadi kita berhak berpendapat apa saja. Bagi teman-teman yang itu hak teman-teman. Apapun juga hak tadi dilindungi oleh undang-undang. Sehingga mereka bisa menyampaikan wacana pemikiran-pemikiran teman-teman. Hak paling asasi. Apalagi juga dilindungi oleh undang-undang. Yang penting, yang saya harapkan teman-teman tidak melakukan, jangan sampai kesusupan oleh teman-teman yang memang sengaja membuat suasana menjadi tidak nyaman. Nah, itu harus dijaga. Kenapa? Menyampaikan pendapat melalui demo itu adalah hak, menyampaikan pendapat untuk uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi merupakan hak juga. Meskipun kami dari Persaudaraan Buruh Surabaya memang berbeda ya, kan kami sendiri setuju karena ada kepastian hukum. Walaupun 32,2 bulan upah tadi yang maksimum tadi kurang dari 17, yang 32,2 kan ada banyak ketidakpastian. Kadang-kadang kita masih tawar-menawar, sedangkan kalau ini kan tidak ada tawar-menawar lagi, langsung ke hukumnya. Iya, kalau dia tidak membayar ya kena sanksi pasal 185. Termasuk mereka yang tidak membayar tidak membantu diambil kan ada di pasal 82, ada kan di undang-undang tadi yang penyederhanaan. Jadi intinya bolehlah melakukan aksi tapi jangan sampai anarki. Iya, jangan sampai kesusupan oleh pihak-pihak yang ingin membuat kekisruhan. Itu aja. Itu. Oke, terima kasih Cak. Selamat Bagong. Gini guys, supaya nanti kita juga mendapatkan suatu masukan dari kawan-kawan buruh dan serikat yang lain juga. Kebetulan hari ini juga ke Cak Slamet Julianto yang akrab dipanggil Cak Bagong selaku Ketua Persaudaraan Buruh Surabaya. 21 tahun juga punya anggota kurang lebih dari 10.000 anggota. Oke, jadi mungkin itu Cak Bagong, terima kasih waktunya.
Saya terima kasih juga pada Mas Ahmad Garat yang telah hadir ke sini. Saya terima kasih sehingga bisa menyampaikan visi dan misi daripada Persaudaraan Buruh Surabaya. Yang penting bagi kami, tambahan ya, Mas, kami Persaudaraan Buruh Surabaya dalam melakukan gugatan pada saat proses perselisihan hubungan sosial dengan pengusaha, alhamdulillah sampai sekarang kami tidak pernah mau menerima imbalan dari pihak pengusaha. Artinya tegak lurus ya. Alhamdulillah karena Allah menjaga kami sehingga seluruh pengurus tetap menjaga. Oke, terima kasih Cak Wakom. Mungkin lain waktu kita sambung lagi. Salam sehat, Jogo Surabaya. Mantap. Contoh.